Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan budi pekerti di kelas 6. Pelajaran yang kedua yaitu menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia, serta menyajikan hasil identifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas dan menjelaskan cara menghargai keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari. Masih di buku Pendidikan Budi Pekerti halaman 16-20. Siapkan juga buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video pembelajaran ini. Tetap semangat! Sebelumnya kita ulang dulu pertemuan minggu yang lalu. Keanekaragaman adalah hal atau keadaan beraneka ragam. Ada 3 prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keanekaragaman, yaitu 1. Prinsip berbeda itu biasa, yaitu bahwa kemajemukan adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Yang kedua, prinsip kesetaraan dalam perbedaan. Pandangan bahwa semua kelompok yang ada sebagai mitra karena itu semua setara, meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Yang ketiga, prinsip sahaja dalam keragaman, yaitu sikap moderat, mampu untuk melihat sesuatu secara seimbang dan logis, menengah, adil, yang membuat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keragaman. Ayo kita cari tahu poin B, menghargai keanekaragaman. Setelah kita mengetahui bahwa perbedaan dan keragaman merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah menyikapi keragaman tersebut dengan wajar dan bijaksana, sehingga anugerah berupa perbedaan tersebut dapat menjadi berkah bagi kehidupan bersama. Di antara sikap kita dalam menghadapi keragaman di negeri kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keberagaman. Dimanapun kita berada, yang kita temukan adalah perbedaan dan keragaman. Misalnya ketika kita pergi ke tempat wisata, kita akan bertemu dengan wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Beragam suku, bangsa, dan suku bangsa lainnya akan bertemu. Nah, mengakui adanya keberagaman ini merupakan sikap paling dasar sebagai langkah awal untuk menghargai perbedaan. Yang kedua, toleran terhadap perbedaan. Toleransi berasal dari kata tolerare yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna secara luasnya adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan itu karena mengakui hak dan kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Dalam masyarakat majemuk, toleransi merupakan syarat bagi kehidupan rukun. Toleransi itu terjadi justru karena adanya perbedaan prinsip. Menghargai prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri, itulah toleransi. Mengakui dan menghargai keberadaan suku, bangsa, dan agama lain merupakan bagian dari toleransi. Toleransi merupakan modal utama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Selanjutnya, berprasangka baik atau baik sangka kepada sesama manusia berarti tidak mudah memvonis atau menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Orang yang berprasangka baik akan mengedepankan asas praduga tak bersalah jika terjadi masalah bermasyarakat, sampai ditemukan bukti bahwa orang itu bersalah oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kita tidak boleh menuduh orang lain bersalah sebelum terbukti kesalahannya, apalagi menghukumnya. Tindakan menghukum orang dengan cara kita biasa disebut dengan main hakim sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, bisa saja kita mendengar berita fitnah yang berpotensi mengadu domba seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, tindakan kita yang pertama adalah menelusuri kebenaran berita tersebut atau klarifikasi. Karena boleh jadi berita yang sampai ke telinga kita tidak sama dengan berita aslinya. Solidaritas sosial adalah rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, saling berkorban untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang anggota masyarakat tidak akan mendapat rasa aman dalam kesendirian, tanpa ikatan dan solidaritas sosial. Masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, gangguan keamanan, bencana alam, dan masalah sosial lainnya memerlukan solidaritas sosial sebagai solusi tanpa memandang suku bangsa dan agama yang berbeda. Dalam ajaran agama manapun, tolong-menolong adalah perbuatan baik yang perlu dibiasakan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam agama dianjurkan untuk berbuat menjadi yang terbaik bagi sesama, dengan cara memperbanyak memberi manfaat kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita berlomba untuk peduli kepada sesama agar menjadi yang terbaik untuk merawat keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, anti kekerasan. Kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk tindakan yang dapat menimbulkan kematian atau sekedar melukai. Kekerasan psikis bisa berupa ancaman yang dapat membahayakan psikis serta rasa takut, trauma, atau dampak kejiwaan lebih lanjut. Cinta damai. Kedamaian adalah kondisi yang dirindukan setiap manusia yang masih bersih fitrah kemanusiaannya. Dalam suasana damai, manusia dapat melakukan semua kegiatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Suasana damai sering dinodai dan dirusak oleh sikap-sikap individualis, mau menang sendiri, merasa paling benar, dan sebagainya. Oleh karena itu, suasana damai harus dipertahankan dengan sikap-sikap positif seperti mengalah, lapang dada, dan toleran. Berikutnya, pemaaf dan lapang dada. Memaafkan dan memberi ampunan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan orang lain baik secara sengaja ataupun tidak, terutama pada saat orang yang terzolimi mampu membalas perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal-hal tersebut dalam Quran Surah As-Surah ayat ke-40. Demikian penjelasannya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atasnya tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Yang dimaksud berbuat baik dalam ayat tersebut adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Pemaaf. Nabi Muhammad SAW, sang Rasul, adalah manusia yang berjiwa besar, memilih memberi maaf di saat punya kesempatan dan kemampuan untuk balas dendam. Karena itu yang terbaik untuk mewujudkan perdamaian. Setiap kita semestinya berjuang keras melawan nafsu angkaranya untuk bisa menjadi pemaaf, karena tidak ada perdamaian tanpa memaafkan. Dan untuk kesimpulan pada kesempatan hari ini, kita sudah mempelajari sikap dalam menghargai keragaman di negeri kita. Antara lain, mengakui keberagaman, toleran terhadap perbedaan, berprasangka baik, solidaritas sosial, lalu anti kekerasan, cinta damai, pemaaf, dan lapang dada. Silakan kalian catat informasi penting ini di dalam buku catatan kalian atau boleh di screenshot untuk pembelajaran di rumah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai evaluasinya, kalian bisa mengerjakan latihan soal online yang ada di link deskripsi video ini. Kemudian, silakan subscribe dan like video ini dan bagikan juga kepada teman-teman kalian agar pembelajaran berikutnya tidak tertinggal. Tetap jaga prokes kesehatan, jangan lupa bantu orang tua, dan tetap semangat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.